Kenapa manusia sering menyembunyikan emosinya dengan bercanda? Sulit ya pertanyaannya. Kenapa ada orang yang sulit percaya dirinya layak dicintai atau dihargai? Sebelum saya nanya kenapa, tidak layak dicintai, tidak pantas dicintai itu benar-benar berbahaya. Jika seseorang merasa tidak layak dicintai, lalu ada orang di depannya yang sebenarnya mencintainya dengan baik-baik saja, kita bisa sabotase nih hubungan ini. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka depresi sampai satu hari mereka kepikiran, udah deh aku mati aja. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sebenarnya butuh bantuan sampai it's too late. Menurut saya solusinya ini. Halo semuanya, kembali di Wellspring Conversation dengan saya Dr. Jimmy Ardian dan Bersama saya Dr. Sandy. hari ini kita akan chill aja, santai, tapi sekalipun santai akan ada banyak pembelajaran yang teman-teman bisa ambil. So stay tune, jangan kemana-mana. Amin. Oke, kita mulai. Ini apa dok tadi? Mangkok dok. Ini kenapa di depan kita ada mangkok ya dok? Ini semacam mengingatkan saya pada film-film Mandarin ya, pada saat usia saya SD, di dalamnya ada dadu dikocok-kocok terus God of Gambler gitu loh. Oh iya, yang kita pertaruhkan hari ini apa dok? Kayaknya harga diri kita mungkin. Coba ya kita buka ini, kita disiapkan sama tim sosmed kita. Silakan dok. Tabita menyiapkan apa di sini? Menyiapkan apa? Kartu dok. Psychology Talks. Psychology Talk Wellspring. Tabita ini diapain? Dikocok? Oh jadi aku pilih buat Dok Jim pilih buat aku gitu. Ini ternyata ada sesuatu di belakangnya. Dan buat yang ngikutin Wellspring Conversation, kepercayaan kami pada Tabita sangat tipis karena pertanyaan sebelumnya sulit-sulit. So let's see apa yang dia siapkan di balik semua ini. Coba aku dulu deh dok. Oh iya boleh dok. Iya supaya Dok Jim ya kena dulu kan. Yuk aku pilih satu ya. Pertanyaan pertama adalah deng deng deng. Udah gak enak perasaannya. Dok Jim, kenapa manusia sering menyembunyikan emosinya dengan bercanda? Sulit ya pertanyaannya. Walaupun saya akan mengambil konteks yang agak berbeda dibanding kata menyembunyikan. Karena kadang bercanda itu bukan menyembunyikan emosinya, mungkin cuma ingin menenangkan perasaannya dengan strategi bercanda misalnya, atau melihat point of view berbeda yang unik di balik penderitaannya dengan bercanda, atau bisa jadi menyembunyikan. So konteksnya tidak hanya menyembunyikan, tapi bercanda adalah salah satu tools yang saya pelajari. Bercanda itu sebenarnya, jokes itu sebenarnya tragedi plus waktu. Tragedi ini adalah keresahan yang kita miliki. Kalau kita nggak resah, ini nggak jadi lucu. Kalau diperhatikan jokes-jokes itu seringkali bahkan bukan hanya semata-mata secara personal, tapi secara struktural. Dono Kasino Indro itu jokesnya tuh very politics. I see. Jadi tragedi plus waktu, makanya lucu. Jadi kalau kita bilang itu menyembunyikan emosi, kayak agak kurang tepat, karena kita butuh emosi di situ kan. Kita butuh emosi untuk menjadikan itu lucu. Di saat bersamaan, jika hanya bercanda tanpa konteks-konteks lainnya, mungkin juga jadi nggak tepat. Misalnya pada konteks tragedi yang sangat besar, lalu kita buat jadi bercandaan. Atau waktunya belum lewat lama, tapi kita jadikan bercandaan. Itu jadi nggak tepat. Pertama itu nggak lucu, kedua itu mengganggu emosi orang lain. Jadi kan nggak dapat dua-duanya. Kenapa orang suka bercanda? Karena itu light, itu enak, dia mudah untuk digunakan untuk bikin orang engage yang sama-sama punya keresahan. Salah satu stand up comedian favorit saya Yono Bakri. I see. Yono Bakri itu suka banget bikin jokes tentang giginya yang ompong, mukanya yang jelek. Sampai dia pernah bilang, jangan ajarin saya tentang bagaimana orang jelek. Saya jelek sudah 30 tahun gitu kan. Itu kan keresahannya. Tapi itu jadi lucu karena ada emosinya. And by doing that, dia merasa lebih baik. Dan dia merasa itu yang menyelamatkan masa-masa remajanya, karena dia bisa bercanda untuk penderitaannya.
So I don't think it's menyembunyikan ya, lebih ke salah satu cara memproses. Tapi kalau cuma satu, jadi masalah. Kan kita harus bisa contemplating, kita harus bisa ambil angle lain, kita harus bisa bicarakan secara jujur terbuka, being vulnerable selain bercanda. What do you think, Dok Sandy? Menurut saya itu menarik sekali, Dok. Jadi what you're saying adalah dengan penderitaan yang begitu besar, kita butuh beberapa coping mechanism. Dan memang salah satunya adalah bercanda. Nah, pernah gak sih, Dok, ada klien atau pasien, tentunya dengan kita menjaga kerahasiaan, dengan etik, bisa cerita serius, lagi sedih, tetapi setiap berapa saat dia akan menggunakan jokes. Dia lakukan sesuatu untuk membawa dirinya tertawa gitu, atau make it lighter gitu, sebagai coping mechanism. Pernah gak sih, Dok? Bukan hanya pernah, itu sering terjadi gak sih? Jadi kalau kita mau bilang itu bukan bicara kasus, tentu bukan, karena jumlahnya jadi komposit, jadi banyak. Bahkan di beberapa kasus itu sesuatu yang terapisnya bingung, saya ikut ketawa atau enggak gitu. Karena yang dipercandain cukup cukup huge gitu. Gue ngerespon apa nih gitu kan. Iya, makanya. Kenapa, Dok Sandy, kalau pernah? Enggak, aku rasa ini menarik sekali, di mana ada taraf sehat di mana seseorang bisa mentertawakan pada diri sendiri, tetapi itu juga bisa salah satu coping mechanism di mana seseorang tidak bisa memproses sesuatu yang dalam dengan jangka waktu yang lama. I see. Karena sebenarnya saat kita bicarakan sesuatu yang berat, nggak usah klien, nggak usah pasien, kita ngobrol aja dan itu topiknya cukup berat, ya itu berat, it's heavy secara emosi gitu. Dan ada beberapa orang mereka nggak betah. Yes. Mereka nggak suka sehingga mereka harus ada jokes gitu, ada jokes. Menurut saya perlu ada dua-duanya. Di mana kita ada waktu di mana perlu bercanda, kita bisa bercanda, tapi ada waktu di mana memang saya harus sedikit uncomfortable. Saya harus bicarakan sesuatu yang cukup berat gitu. Yes. Iya, that's what I think, Dok. Agree. Yeah. Tuh kan benar. Sesuai dugaan, kami harus trust issue sama Tabita. Wah, berat pertanyaannya. Saya mau membalas Dok Sandy, walaupun sebenarnya bukan membalas, harusnya membalasnya kan ke Tabita ya. Pertanyaannya interesting. Ini pertanyaan Dok Sandy banget ini. You would love this question. Dok Sandy, kenapa kurang tidur bikin emosi lebih sensitif? That's a good question. Ini pertanyaan yang baik sekali. Kenapa kurang tidur membuat emosi lebih sensitif? Saya kasih jawaban yang cukup praktikal gitu. Stress itu ada dua faktor, yaitu faktor protektif dan faktor resiko. Basically dalam kehidupan ini saat kita mengalami stres itu kita ada dua forces yang saling berlawanan. Yang protektif, yang membantu kita, yang menjaga kita dari stres, tetapi juga ada stresornya tersendiri. Nah, apa itu stres atau distress? Stres adalah di mana hal-hal yang membuat kita stres jauh melebihi faktor protektif atau our strength. Gap itu, kesenjangan itu adalah stres. Sebenarnya stres itu adalah suatu hal yang sehat dalam keseharian. Itu yang kita namakan eustress, eustress gitu. Dan kalau misalnya stres kita, dengan kemampuan kita untuk menangani stres itu, mungkin itu bahasanya lebih bagus sekali. Kemampuan kita untuk menangani stres itu setara atau sama, itu sebenarnya suatu hal yang sangat baik. Stres dengan keadaan yang sedikit itu diperlukan untuk kita bisa produktif, untuk kita bisa termotivasi, untuk kita bisa olahraga gitu. Kan saat kita olahraga kita sebenarnya menaruh stres kepada tubuh kita. Tetapi sekali lagi kalau kemampuan kita untuk menangani stres tersebut jauh lebih sedikit daripada stres yang kita hadapi, itu yang kita namakan stres atau pressure atau distress. Menariknya, itu bisa terjadi dalam dua skenario. Gimana tuh? Misalnya kita udah balance nih, in balance kayak Avatar. Tetapi yang kejadiannya adalah sesuatu hal besar yang terjadi, di mana stresnya itu jauh lebih tinggi. Itu ada distress. Bisa jadi yang stres yang kita hadapi itu sama, tapi kemampuan kita menurun. Kemampuan kita untuk bisa menghadapi stres itu menurun. Tetap ada kesenjangan, tetap ada gapnya. Salah satu contohnya adalah kurang tidur. Makanya kalau kita kurang tidur, yang seharusnya, yang biasanya kita hadapin jadi lebih sulit kah? I see. Dan menariknya, banyak orang tidak sadar tidur itu sebenarnya kebutuhan. Beberapa orang di ruang sesi itu menganggap tidur itu kayak
either itu cuma keharusan atau dia cuma sesuatu yang harusnya bisa kita atur, bisa dikurangi, bisa ditambah, begitu. Banyak orang tidak berpikir bahwa ini tuh basic needs. Nggak tahu kenapa dan nggak tahu dari mana. Apakah memang dari budaya, apakah memang kebiasaan di keluarga, nggak tahu. Sehingga pertanyaan semacam ini bisa muncul dan munculnya dalam bentuk menghakimi diri. Kan harusnya tidurku cukup pas weekend. Lah kan pas weekend, pas weekday kan enggak. Iya. Lalu menyalahkan diri sendiri karena terlalu sensitif, seakan terlalu sensitifnya yang bermasalah, padahal tidurnya bermasalah. Exactly. Saya sering kalau lagi counseling, salah satu hal pertama yang saya tanyakan, kamu tidurnya gimana? Are you getting enough sleep? Cukup gak tidurnya? Makanya kalau misalnya, nggak curcol sih, cuman ini general. Suami istri sering berantem kalau misalnya udah lewat midnight. Bener juga. Iya, dua-duanya udah capek, dua-duanya udah stres, anak nangis nggak mau tidur gitu, itu kan secara emosional capek sekali. Makanya kalau kita perhatikan banyak konflik yang terjadi di rumah itu capek sebenarnya. Iya, Memang banyak hal yang perlu dilakukan itu betul, tapi karena kedua-duanya itu secara batinnya capek gitu dok. So tidur itu menurut saya non-negotiable. Gak bisa. Kadang perspektif jeleknya karena saya psikiater Dok Sandy, kalau saya nanya pertanyaan tadi, apakah bagaimana dengan tidurmu? Orang tuh langsung mikir saya akan ngasih obat tidur. Enggak, iya, that's not the point, iya. Bisa, tapi sebagian besar kemungkinan tidak gitu. Tapi kekhawatirannya ketika psikiater nanya itu lompatnya ke sana. Jadi seringkali ada data yang ditutupi. Nah, cara saya ngakalin pertanyaan itu Dok Sandy, yang saya tanya bukan tidurmu bagaimana, saya nanya bangunmu gimana. Oh, interesting. Oke, coba jelasin lagi dok. Itu kan indikator ya. Iya. Bagaimana keadaanmu saat kamu bangun tidur? Apakah dia feel refresh? Apakah drowsy? Apakah rasanya susah buat bangun, pengen tetap tidur? Karena apapun jawabannya itu kecuali yang netral dan refresh, maka sebenarnya ada masalah dalam kualitas tidurnya kan ya. That's a good point. Jadi bukan cuman berapa jam, tapi juga kualitas tidur. Betul. Dan bahkan salah satu faktor resiko terbesar untuk heart disease, untuk masalah jantung, untuk masalah depresi, anxiety, sebenarnya satu, ngorok. Ya, benar. Karena banyak dari kita itu merasa ngorok itu suatu hal yang lucu gitu ya. Ada orang ngoroknya kenceng banget. Dulu pada saat saya masih kuliah, kita suka ada retret gitu. Dan yang mereka lakukan adalah semua orang yang ngorok ditaruh dalam satu cabin. Itu dinamakan cabin naga. Terus itu semacam jadi kayak atraksi. Jadi orang penasaran, mereka malam-malam datang, mereka buka pintu tuh dengerin suara ngorok gitu. Tetapi sebenarnya kondisi ngorok itu bahasa medisnya sleep apnea. Di mana kenapa bisa ada suara ngorok? Karena kita punya saluran udara itu ketutup. Makanya itu bisa timbul suara ngorok. Dan kalau misalnya orang lagi tidur dan saluran udaranya ketutup, nggak mungkin mereka kualitas tidurnya bisa baik. Yep. Jadi banyak orang itu merasa selalu capek. Mereka karena kalau orang capek kan juga sering merasa anxious kan. Tidur dan kualitas, bukan cuma jumlah seperti kata Dok Jim. Kualitas tidurnya harus diperbaikin dulu sebenarnya ini. Nah ini masukan yang bagus Dok Sandy. Karena kadang orang mikir tidur hanya tentang tidur. Kita tidak berpikir bahwa itu mungkin ada kaitannya dengan masalah fisik kayak tadi. Yang mana pada beberapa kasus ngorok butuh intervensi yang berat, tapi pada banyak kasus lain juga tidak. Olahraga, begitu. Memperbaiki habit hidup itu cukup untuk memperbaiki ngoroknya gitu. Atau bahkan pindahin bantal. Ada teknik di mana posisi bantal kita yang membuat kita ngorok sebenarnya. Dan banyak orang itu cerita bahwa kalau mereka udah nggak ngorok, udah dibantu gitu, mereka bangun merasa refresh sekali. Iya. Jadi mari tidak berpikir kalau psikiater nanya tidur itu pasti ngasih obat tidur. Enggak, kita tuh mikir. Exactly. Oke. Seru. Saya nggak nyampe Dok, tolong bantuin. Kembalikan dulu. Iya, thank you very much. Alright, next question nih. Next question. Nggak enak nih. Kenapa ada orang yang sulit percaya dirinya layak dicintai atau dihargai? Ini sampai diketawain kameramennya nih. Tabita, do you hate me? But that's an excellent question. Exactly. Dan a lot of the content yang banyak orang mungkin ujung-ujungnya datang ketemu psikiater for this core issue. Exactly. Jadi silakan Dok. Ini jawabnya mungkin satu podcast sendiri nggak sih? Iya,
Kenapa orang sering merasa dirinya tidak layak dicintai, tidak pantas dicintai? Sebelum saya nanya kenapa tidak layak dicintai, tidak pantas dicintai itu benar-benar berbahaya, karena ini bukan cuma perasaan. Ini bagaimana persepsi kita terhadap diri kita, apa yang kita percaya pada diri kita, yang mana apa yang kita percaya ini, belief ini adalah prior data yang kita pakai untuk kemudian predict atau perceive reality. Jika seseorang merasa tidak layak dicintai, lalu ada orang di depannya yang sebenarnya mencintainya dengan baik-baik saja, tapi dia merasa tidak layak, kita bisa sabotase nih hubungan ini. Kita bisa mundur, kita bisa putus duluan, kita bisa nggak percaya, dia pasti niatnya jelek dan lain sebagainya, aku belum tahu aslinya. Many excuses yang bisa kita pakai buat akhirnya mensabotase hubungan yang baik-baik saja ini. Dan kemudian memilih pasangan yang sesuai sama belief yang kita punya. Aku tidak layak dicintai, pasanganmu mencintaimu memang enggak. Yang dipilih yang itu, padahal ada yang baik. So, memiliki belief aku tidak pantas, tidak layak dicintai, ini penting untuk diintervensi. Jadi kalau teman-teman mau datang, masalahku nggak berat kok, aku cuma merasa tidak layak dicintai. No. Itu serius. It's a heart issue gitu. Iya. Even though sekarang lagi nggak ada apa-apa, kayak baik-baik aja, lagi sendirian, tapi kamu merasa nggak layak dicintai, itu masalah. Dan baru kita jawab kenapanya. Ini panjang. Dok Sandy bantuin ya, karena ini pasti layernya banyak kan ya? Iya, kita jawab sama-sama. Layernya banyak. Saya memulai tadi bahwa tidak pantas dan tidak layak dicintai adalah belief yang kita punya. Tidak mungkin seorang bayi lahir dengan percaya ceprot lahir di dunia, aku tidak pantas dicintai. Tidak ada bayi yang melakukan itu. So bayi ini, anak ini pasti belajar dari sesuatu. Pembelajaran ini yang secara repetitif dilakukan, inilah yang membuat sang bayi kemudian perlahan-lahan membentuk kepercayaan bahwa aku tidak pantas, tidak layak dicintai. Walaupun jika kita lihat secara lebih general, kita tidak bisa menganggap ini sebatas parenting. Bisa saja tidak pantas, tidak layak dicintai ini lahir bukan hanya dari orang tuanya, tapi orang tuanya harus bekerja, jadi dia perlu dititip di neneknya sudah tua, tidak bisa mengasuh dengan ideal, sehingga sang anak merasa tidak dicintai. Artinya tidak sepenuhnya jadi kita menyalahkan orang tua, paham maksudnya? Of course. Saya tidak mau pembahasan ini akhirnya jadi cuma blaming. Tapi ada pembelajaran yang secara repetitif terjadi sehingga seseorang merasa tidak pantas, tidak layak dicintai. Saya mau highlight 2 hal di sini. Karena kita udah punya problem sekarang, saya mau bicara soal kemungkinan solution. Hal pertama adalah pada definisi kata layak, kata pantas. Ini mengganggu saya karena kalau kita percaya ada aku layak, aku pantas dicintai, aku tidak layak, tidak pantas dicintai, seakan-akan ada standar tertentu yang perlu kita capai untuk kalau aku sampai standar ini, aku pantas atau layak dicintai. Yang mana kita kemudian berusaha pursue standar itu dan gak pernah nyampe. Kenapa? Karena standar ini sebenarnya dari awalnya gak ada. Ada yang pursue-nya, berusahanya jadi bekerja keras, straight A student. Ada yang jadi sangat produktif, karyanya bagus, tapi tetap gak nyampe. Karena aku tidak layak, tidak pantas, ini sebenarnya belief yang saya percaya. Jadi tidak bisa dibuktikan dengan cara yang sama belief itu tercipta. Maksudnya begini, saya percaya saya tidak pantas. Artinya kalau saya ngikutin, saya berusaha supaya saya pantas, saya lagi ngikutin belief tersebut. So nothing change inside. Pertama adalah kata tidak layak, kata tidak pantas. Kedua adalah tentang logika matematika. Ini saya sering banget pakai di sesi. Oke, menarik nih. A implikasi B tidak sama dengan B implikasi A, betul ya? Anak kecil nggak tahu itu. Ini ambil contoh kasus agak ekstrim. Saya selalu pakai contoh kasus ini di ruang sesi. Jika seorang ibu melahirkan anak disabilitas tangannya nggak ada, datanya adalah sang ibu tidak mencintai anaknya. Itu datanya. Kita punya satu data tuh. Kok asumsi itu? Nggak asumsi kan, namanya data. Contoh kasus. Sang ibu tidak mencintai anaknya. Pertanyaan matematikanya adalah mana yang benar di antara statement ini? 1, sang ibu tidak mencintai anaknya. 2, sang anak tidak pantas dicintai. That's a good one. That's two different things. Seringkali kita melompat ke yang kedua. Padahal datanya harusnya cuma ada data pertama, sang anak tidak dicintai. Tapi anak kecil akan langsung menganggap itu sebagai diakibatkan dirinya, karena memang begitulah cara kerja, proses berpikirnya, agak egosentris. Gara-gara aku, maka ibuku tidak mencintaiku. Dia nggak bisa melihat data matematisnya cuma A implikasi B. That's it. Nggak bisa dibalik. Begitu. So, ketika Anda mulai mengenali Anda tidak pantas dicintai, sadar dulu, mungkin datanya nggak ada. Mungkin datanya sebatas A implikasi B. Nggak berlaku sebaliknya gitu. What do you think, Dok Sandy? I think that's brilliant. Itu bagus sekali sih menurut saya, Dok Jim, cara penjelasannya. Dan kalau misalnya kita di dalam klinik adalah salah satu metode
yang saya cukup sukai, yang kita namakan schema therapy. Apa itu schema? Sama yang seperti yang dikatakan Dok Jim, tidak ada bayi yang keluar langsung dengan persepsi bahwa saya tidak dicintai atau saya tidak layak dicintai. Ya bayi namanya bayi gitu. Dan meskipun mereka egosentris, dan ini ada satu quote yang saya suka. Saat kita masih anak-anak, dunia yang membentuk persepsi kita. Saat kita dewasa, persepsi kita yang membentuk dunia di sekitar kita. Jadi apa yang kita alami, apa yang kita percaya, dan kita ketahui juga bahwa percaya atau belief itu ada tingkat-tingkatannya. Ya. Ada surface beliefs, tapi juga ada dalam salah satu framework cognitive behavioral therapy yang dinamakan core belief, atau bahkan schema juga di sama yang benar-benar bukan cuman hal yang kita percaya, tapi benar-benar di lubuk hati kita. Nah, dalam schema therapy ini kita teliti apa sih yang sebenarnya kita percayai, and it's a painful process. Dan ini kita ketahui bahwa satu proses yang sangat sulit karena benar-benar kita introspeksi apa sih yang saya percaya tentang diri sendiri. Dan kita gali itu dan kita coba melihat apakah persepsi ini, apakah core belief ataupun schema ini logis. Dan kita menggunakan teknik yang tadi Dok Jim bilang seperti itu, contohnya untuk kita lihat ternyata nggak selogis atau serasional yang kita pikirkan. Tapi kalau misalnya kita bisa mengubah persepsi itu, kita bisa mengubah dunia kita. Karena saat kita sudah dewasa, persepsi kita yang membentuk dunia sekitar kita. Itu sih aku percaya, Dok. I love the quote, Dok Sandy. Nanti aku pinjem ya. Silakan. Wah, ini bagus banget ya, Dok Sandy. Oke. Kenapa banyak orang baru mencari bantuan setelah benar-benar kelelahan? Jawabannya bisa singkat, bisa panjang. Jadi saya jawab yang singkat dulu dan Dok Jim silakan yang panjang. Ada satu kata yang kita sering lontarkan. Meskipun kita tidak betul-betul mengerti arti dari kata ini. Dan kata ini itu memang yang bisa diprediksi oleh penonton adalah stigma. Stigma itu bukan cuman soal belief, bukan cuman soal persepsi, bukan cuman soal emosi. Itu bahkan satu hal yang begitu lebih besar dan begitu abstrak sehingga tidak bisa ditangkap dengan dua kata tersebut. Tetapi stigma ini itu yang membuat orang merasa aib dan malu ketemu psikolog dan psikiater. Stigma ini itu yang membuat mereka merasa bahwa bahwa mereka seharusnya bisa mencari solusi dengan sendirinya. Stigma ini adalah yang membuat mereka merasa bahwa jika mereka butuh bantuan psikolog dan psikiater, bahwa mereka less than, bahwa mereka kurang kuat, bahwa mereka kurang beriman. Memang secara umumnya banyak orang tidak ketemu dengan psikolog psikiater sampai mereka kelelahan. Karena satu, mungkin aja mereka nggak tahu tanda-tandanya. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka itu anxious atau burnout sampai satu hari mereka nggak mau bangun tidur. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka depresi sampai satu hari mereka kepikiran, udah deh aku mati aja. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sebenarnya butuh bantuan sampai it's too late. Itu menurut saya beberapa contoh kenapa orang tidak sadar gitu. Menurut saya solusinya ini, kita butuh orang di sekitar kita that love us, yang sayang sama kita, yang bisa tegur kita dan bilang kayaknya kamu butuh bantuan deh. Kalau kita hanya percaya pada diri sendiri, maka kita adalah orang yang paling gampang dibohongi di seluruh dunia. Kita perlu orang, kita butuh teman, dan bahkan kita sesama psikolog, psikiater, dan counselor juga bilang, kayaknya lu butuh bantuan deh. I think you need a break gitu, you need a rest. That's why we need each other. Ya. Menurut saya begitu sih, Dok Jim. Stigma ini seringkali juga bukan personal. Mungkin Dok Sandy juga setuju. Dia mengakar di masyarakat turun-temurun, yang bahkan kita kesulitan menyadari bahwa ada opsi itu karena opsi itu tidak pernah dibicarakan. Secara sosial tidak pernah diangkat, pendidikan nggak pernah bicara. So we have nothing di sini, nggak ada informasi di sini. Itulah kenapa Wellspring Conversation itu juga menjadi area yang sangat penting buat kami sebagai klinisi untuk sharing di sini. Dok Sandy berkali-kali bilang podcast ini tuh investasi. Kenapa investasi? Nggak ada return di sini. Kami bukan podcaster yang profesional dari brand dan lain sebagainya. Ini pure investasi. Investasi untuk apa? Apakah untuk Wellspring? Enggak. Investasi untuk kesehatan mental Indonesia yang lebih baik, untuk masyarakat. Untuk Wellspring jadi Wellspring, jadi mata air. Sehingga buat teman-teman yang ngerasa ada teman-teman yang kelelahan dan bingung dan gak tahu kalau sebenarnya opsi mencari bantuan pertolongan itu ada, share video ini deh. Karena mungkin itu adalah tanda sayangmu pada temanmu, di mana
dia akhirnya bisa dapat kesempatan untuk memperbarui stigma yang dia miliki, untuk membantu dirinya sendiri, begitu nggak sih? I agree 100%. Dimana kenapa dinamakan conversation? Karena memang kita conversation. Kalau aku boleh tanya, oke, kita harus address dulu bahwa memang ada banyak faktor lain, contohnya cost, accessibility. Yes. Kalau misalnya memang ada, kan yang nonton dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar juga gitu, bahwa kita ketahui bahwa psikolog psikiater tidak selalu accessible. Makanya ada layanan online juga, tetapi ada banyak faktor yang lain. Tapi hari ini kita tackle-nya stigma nih. Mungkin orang tanya, Dok Jim, apa sih role dan fungsinya psikolog dan psikiater, diapain sih di dalam? I see. Gitu. Iya juga, karena beberapa orang menganggap aku harus kuat karena toh ke psikolog psikiater cuma bercerita, cuma didengarkan. Well, didengarkan adalah salah satu komponen penting dan besar dan inti di dalam sesi, tapi itu nggak semuanya. Karena di dalam sesi ketika psikolog psikiater mendengarkan, dia tidak hanya berfungsi sebagai teman curhat, tapi informasi yang disampaikan lewat cerita tadi lebih berupa data yang perlu diolah untuk kemudian data yang sudah terolah ini digunakan untuk membantu teman-teman. Data yang diolah ini bentuk keluarnya bisa berupa diagnostik, bisa berupa framework. Ada framework klinis untuk beberapa gangguan, teman-teman. Jadi misalnya psikolog punya framework untuk CBT, lalu ada analisis kasusnya. Nah, itu yang digunakan untuk nanti bantu teman-teman. Sebagai contoh saja tadi CBT, tapi framework lain pun ada. So, di dalam sesi, bercerita adalah komponen penting, tapi kemudian intervensi juga adalah bagiannya. Yang intervensi ini bisa beda-beda. Yang pada banyak kasus, psikiater terkenalnya intervensinya dengan obat. Nggak salah. Tapi beberapa psikiater juga mengintervensi dengan konteks-konteks yang berbeda. So, kita punya banyak hal yang dilakukan di dalam sesi, tidak sebatas hanya didengarkan gitu. Dok Sandy, mengapa kita lakukan apa yang kita lakukan? It's for you. Karena kita berharap bahwa Indonesia bisa menjadi negara di mana semua orang bisa mendapat layanan psikologis yang baik gitu. Jadi sekali lagi, ingat bahwa psikolog dan psikiater kita pun tidak kita pun tidak immune dari masalah kesehatan jiwa. Kita pun masih manusia gitu. Dan yuk kita kerjasama, kita have a conversation untuk kita bisa beresin masalah ini sama-sama. So let's do it together. Kita pun masih manusia, yuk kita ngobrol. Wonderful talk, Dok Sandy. Thank you buat Tabita, pertanyaan pemancingnya luar biasa. Tidak pernah gagal pertanyaannya Tabita ini. Wah, luar biasa ini. So, I'm really glad. Saya sangat senang dengan conversation hari ini. Semoga teman-teman juga ya. Semoga teman-teman mengambil pelajaran, informasi penting yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman sendiri, keluarga, teman, sahabat. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, please do, karena itu akan sangat bermanfaat bukan buat channel ini, tapi biar informasi ini lebih banyak bisa disebarkan ke banyak orang. Dan mungkin itu saja dari kami. Sampai jumpa di Wellspring Conversation selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.